setengah bulan kita saum dan kita akan memasuki 10 hari terakhir malam-malam itikaf. Ini saat yang tepat bagi kita untuk kita mengevaluasi kembali terhadap saum yang sudah kita jalani, dan insya Allah kita akan menjalani sisa berikutnya 12 hari lagi. 12 hari lagi kita akan menjalani sisanya. Nah, apa yang kita evaluasi terhadap apa yang menjadi tujuan Allah ketika memerintahkan kaum muslimin untuk saum. Di dalam surat Al-Baqarah 183 yang ujungnya la'alakum tattaqun, diperintahkan saum itu dalam rangka kalian menjadi takwa, kalian menjadi lebih takwa. Berarti setelah kita menjalani saum sampai hari ini, kita evaluasi diri kita. Apakah hingga hari ini kita merasakan perubahan menjadi takwa atau lebih takwa dari sebelumnya? Lalu kalau ternyata setelah kita melihat kondisi diri kita, ternyata perubahan itu tidak jelas, tidak signifikan, tidak nyata, ya ada perubahan, tapi perubahan tidak begitu besar perubahannya. Padahal yang namanya la'alakum tattaqun itu adalah perubahan yang besar, yang asalnya tidak takwa menjadi takwa. Nah, ketika kita merasakan dalam diri kita perubahannya kurang, maka apa yang harusnya kita rasakan dalam hati? Kalau ternyata dalam hati kita merasa biasa-biasa saja, ya cuek saja, tidak merasa ada apa, tidak ada penyesalan. Ini seperti apa yang digambarkan di dalam surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu. Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang beriman untuk mengkhusukkan hati terhadap Allah dan terhadap apa yang Allah turunkan daripada suatu kebenaran yang tidak lain adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan mengkhusukkan hati itu adalah memberikan perhatian, memberikan kesungguhan, memberikan prioritas. Seseorang ketika ia membaca buku anteng khusyuk, sehingga ketika dipanggil karena saking khusyuknya membaca buku sehingga seolah tidak terdengar panggilan. Atau ketika dua orang sedang ngobrol berdua, anteng ngobrolnya, jadi ngobrolnya itu khusyuk. Nah, jadi yang dimaksud antasya qulubuhum, memberikan perhatian hingga hatinya, seluruh hatinya. Jadi seluruh hatinya memberikan perhatian. Bahkan bukan saja perhatian itu terhadap apa yang Allah perintahkan, tapi ketika disebut nama Allah saja, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama, sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hati. Bergetar hati itu kalau bahasa Sunda nyeredet hati. Nyeredet hati. Dan nyeredet hati itu terutama kepada
seseorang yang kita cintai, kita berikan perhatian. Ketika kita mendengar berita kabar orang tua kita, bapak teh maut, langsung nyeredet hati. Atau jangan seperti itulah. Umumnya orang sedang pacaran disebutkan namanya, nyeredet hati. Jadi jangankan melihat sorot suasana, disebut namanya saja nyeredet hati gitu. Nah, jadi orang yang beriman itu saking memberikan perhatiannya, antasya qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal. Ketika disebut nama Allah saja terasa nyeredet hatinya, bergetar hati. Ketika dia mengucapkan tasbih, ketika ia ucapkan hamdalah, ketika ucapan takbir, ada nyeredet hatinya, ada getaran hatinya. Nah, ini Allah sudah memerintahkan bahwa saum itu dalam rangka la'alakum tatakun. Lalu kita jalani saum ini dan sudah setengah bulan lewat, bahkan hampir 2/3-nya, 20 hari berarti 2/3, hampir 2/3-nya mau masuk 10 hari terakhir. Ternyata tidak juga berubah, belum berubah, belum memperlihatkan berubah. Dan yang lebih parah, nah ini yang lebih parah, kalau ternyata seseorang itu dia tidak mengalami perubahan, lalu di dalam hatinya tidak ada penyesalan, lalu hatinya tidak ada penyesalan, tidak ada kegelisahan, tersah, biasa we gitu. Berarti apa artinya? Berarti dia tidak ada perhatian sedikit pun terhadap perintah Allah. Padahal belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman antasya qulubuhum untuk memberikan perhatian, mengkhusukkan hati terhadap Allah, terhadap perintah Allah, wa ma nazala minal haq, dan terhadap apa yang Allah turunkan dari suatu kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan jangan kalian menjadi orang utul kitab sebelumnya, fatola alaihimu amadu faqasat qulubuhum, yang berlalu waktu yang panjang pada mereka, lalu kemudian faqasat qulubuhum, keras hati mereka. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi umat yang terdahulu di dalam Al-Quran, yang itu sering diucapkan, disampaikan, diingatkan, yaitu tentang Bani Israel. Di mana Bani Israel itu pada akhirnya mereka mendapatkan laknat dari Allah. Kenapa? Karena summa qasat qulubukum, keraslah hati mereka, fahyaka hijaroh, bahkan seperti batu, au asadu qaswah, lebih keras dari batu. Jadi ketika Allah memerintahkan terhadap sesuatu, lalu kita tidak merasakan dari perintah itu, tapi tidak menyesal, nah ini adalah kondisi yang mengarah kepada kekerasan hati. Yang ini kalau dibiarkan, di dalam surat Al-Hadid ayat 16 tadi, Allah ingatkan, jangan kalian menjadi Bani Israel yang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Padahal sebelumnya mereka itu berada pada tuntunan, diangkat derajatnya Bani Israel, tapi karena mereka itu membangkang kepada Allah, sehingga akhirnya mereka dilaknat, dikutuk. Kenapa? Karena mereka qasat qulubuhum, keras hati mereka. Jadi kalau kita biarkan kondisi tidak ada perubahan, lalu kita tidak menyesal terhadap tidak ada perubahan ini, padahal perintah Allah adalah la'alakum tattaqun, berarti itu tanda hati menjadi keras. Naudzubillah min dzalik. Nah, kebalikannya,
Kebalikannya, kalau itu kan berkaitan dengan kebaikan yang harus ada, yang harus muncul setelah kita jalani saum di bulan Ramadan. Ternyata kita tidak memperlihatkan. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya ketika seseorang itu berdosa. Ketika seseorang berdosa, saat dia berdosa lalu dia menyesal terhadap dosanya, maka sebetulnya dia masih ingat kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya berdosa? Dan dia kemudian zakawaha, ingat kepada Allah, fastaghfaru linudubihim, dan meminta ampun kepadanya. Surat Ali Imran ayat 134, 135. Tapi kalau seseorang itu ketika berdosa, perasaan menyesalnya itu berkurang, lalu semakin berkurang sampai akhirnya ketika dia dosa tidak merasa menyesal. Jadi sama kondisinya. Seharusnya kita berubah menjadi la'alakum tattaqun, tapi ternyata tidak berubah, tapi tidak menyesal. Sama seperti orang yang berdosa, tapi dia tidak menyesal dengan dosanya. Berarti apa? Dia sudah melupakan Allah. Berarti itu adalah kondisi yang keras hatinya. Au asadu qaswah, atau lebih keras lagi. Bagaimana hati yang lebih keras? Ketika seseorang berdosa, lalu dia ingat akan dosanya, dia kemudian meminta ampun, maka dia berusaha untuk menyembunyikan perbuatan dosanya, dan dia meminta ampun kepada Allah dan berusaha untuk tidak mengulangi kembali. Tapi ketika dia sudah kehilangan perasaan menyesalnya, lalu ketika ia bahkan bebas, leluasa menyampaikan kepada yang lain akan dosanya, bahkan dia bangga dengan dosanya. Jadi dengan dosa itu malah bangga. Dia cerita-ceritakan kepada yang lain dengan bangganya. Maka itu adalah orang yang lebih keras lagi dari batu. Jadi itulah kondisi Bani Israel yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Maka di pertengahan Ramadan ini saat kita untuk evaluasi diri. Apakah kita ada perubahan? Kalau memang perubahan itu belum nyata, maka tentu saja sebagai seorang yang beriman dan memiliki keterkaitan diri kepada Allah, kita akan iringi dengan penyesalan dan berusaha untuk sisa waktu sampai akhir bulan Ramadan itu bisa maksimal. Untuk mengejar apa? Untuk mengejar perubahan. Karena judulnya la'alakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, apa yang kita jalani di bulan Ramadan ini, ibadah kita, baca Al-Quran kita, istighfar kita, semua dalam rangka apa? Semua dalam rangka mencari perubahan. Karena judul dari bulan Ramadan itu adalah la'alakum tattaqun. Ya mudah-mudahan masih ada sisa waktu, kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan dan diberikan jalan, sehingga apa yang dijadikan tujuan dari Ramadan la'alakum tattaqun itu terjadi pada diri kita. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.